juga yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Nurul Iman, juga serta segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para asatidz, dan hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini terkecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Allah tutup semua aib-aib kita. Mudah-mudahan Allah alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada segenap warga dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang mengizinkan untuk berdakwah di tempat ini. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan-kebaikan untuk semua berkali-kali lipat, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini, dikumpulkan juga kita bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahbab, begitu banyak Allah berikan kemuliaan-kemuliaan untuk kita umat Nabi Muhammad, dan begitu banyak juga Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk kita umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam alaihissalam mengatakan ada 4 kemuliaan yang Allah berikan khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad, dan 4 kemuliaan ini tidak Allah berikan kepadaku walau aku ini seorang nabi yang pertama, manusia yang pertama, rasul juga, tapi tidak Allah berikan 4 kemuliaan ini, hanya khusus Allah berikan untuk umat Sayyidina Muhammad. Kata Nabi Adam alaihissalam yang pertama, yakni taubatku hanya diterima di kota Mekah, sedangkan taubatnya umat Nabi Muhammad diterima di mana saja mereka berada. Yang kedua, tadinya aku bersama-sama dengan istriku di surga, dan aku melakukan satu kesalahan, dan Allah langsung mengeluarkan aku bersama istriku keluar dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad begitu banyak mereka melakukan kesalahan, tetapi Allah tetap masukkan mereka ke dalam surga selama mereka mengampuni. Yang ketiga, tadinya aku bersama-sama dengan istriku di surga, tapi ketika aku melakukan kesalahan, Allah pisahkan aku dari istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad begitu banyak mereka melakukan kesalahan, tetapi Allah tidak pisahkan mereka dari istri mereka. Dan yang keempat, tadinya aku bersama istriku di surga berpakaian. Ketika aku melakukan kesalahan, Allah langsung membuat aku dan istriku telanjang. Tetapi umat Nabi Muhammad, mereka durhaka kepada Allah SWT dalam keadaan telanjang, tetapi Allah tetap memberi mereka pakaian. 4 kemuliaan ini hanya Allah berikan, hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Sebagaimana diceritakan pernah satu kisah, dulu ada seorang pemuda ahli maksiat. Pemuda ini ahli maksiat, berjalan bersama dengan satu orang nabi dari kalangan Bani Israel. Tapi seorang pemuda ini tidak mengetahui bahwa teman berjalannya dia ini adalah seorang nabi, dan seorang nabi ini juga tidak mengetahui bahwa teman berjalannya ini adalah seorang pemuda ahli maksiat. Karena cuaca yang begitu terik, panas luar biasa, maka nabi ini berkata kepada anak muda ini, "Wahai anak muda, bagaimana kalau aku berdoa, kamu aminkan? Kita doa, kita mohon kepada Allah supaya Allah kirimkan awan dan naungi perjalanan kita biar gak terlalu panas seperti ini." Kata anak muda ini, "Silakan Pak, buat berdoa, saya aminkan." Doa seorang nabi ini dan diaminkan oleh pemuda ahli maksiat ini. Setelah selesai berdoa, datang awan menaungi kedua, berjalan bersama sampai akhirnya tiba di persimpangan. Berdua harus berpisah karena berlainan arah. Kata seorang nabi ini mengatakan, "Wahai anak muda, kita berpisah di sini karena saya harus ke jalan yang sebelah sana dan kamu pun harus ke sana. Mudah-mudahan Allah perjumpakan lagi kita bersama dalam keadaan takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salaman. Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Sama-sama balik badan, berjalan seorang nabi ini dan berjalan seorang pemuda ahli maksiat ini. Ketika beberapa langkah kembali panas terik, akhirnya nabi ini, seorang nabi ini menandakan kepala langit, melihat tidak ada awan yang tadi menaungi mereka. Dia berbalik badan, ternyata awan yang tadi mengikuti anak muda yang maksiat ini. Akhirnya seorang nabi ini memanggil anak muda ini, "Wahai anak muda, kemari."
Saya mau tanya, kamu ini sebenarnya siapa? Maksud Tuhan bagaimana? Kamu siapa sebenarnya? Saya tidak mengerti Tuhan. Kamu ini siapa sebenarnya? Maksud Tuhan bagaimana? Saya tidak mengerti. Yang saya tahu, saya baru saja bertobat kepada Allah SWT 1 menit yang lalu. Yang saya ketahui kata pemuda ini, saya hanya baru saja bertobat kepada Allah 1 menit yang lalu. Oh ini, aku ini seorang nabi, tetapi kenapa awal ini mengikuti kamu bukan mengikutiku? Ternyata ini jawabannya. Kamu baru saja bertobat 1 menit yang lalu kepada Allah SWT. Ini jawabannya. Karena sungguh Allah begitu mencintai orang-orang yang bertobat kepadanya, kembali kepadanya. Terima kasih, saya sudah mendapatkan jawabannya. Tobatnya 1 menit anak muda ini mengalahkan segala dosa-dosa kesalahan-kesalahannya dia. Maka ketahuilah, begitu besar rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan tidak peduli berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Selama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyak apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita yang dibaca antara azan dan iqamah. Sebelum iqamah dikumandangkan, setelah azan, iqamah sebelum iqamah dikumandangkan, dianjurkan kita membaca subhanallah 10 kali. Ketika kita membaca subhanallah 10 kali, maka Allah berkata, ini untukku. Lalu dilanjutkan lagi, alhamdulillah 10 kali. Allah berkata, ini juga untukku. Lalu dilanjutkan lagi, Allah la ilaha illallah 10 kali. Allah berkata, ini untukku. Lalu dilanjutkan, Allah akbar 10 kali. Allah katakan lagi, ini juga untukku. Dan diakhiri dengan istighfar 10 kali. Maka Allah katakan, sungguh aku telah mengampunimu wahai hambaku. Gak makan waktu banyak. Azan selesai, baca doa setelah azan, sholat sunnah. Habis selesai sholat sunnah, subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Habis itu dilanjutkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Habis itu dilanjutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Habis itu dilanjutkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Dilanjutkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 10 kali. Ketika benar-benar selesai mengucap astagfirullahaladzim, maka Allah mengatakan, sungguh aku telah mengampuni wahai hamba. Begitu banyak kasih sayang Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, sehingga diberikan begitu banyak kemudahan-kemudahan untuk kita dikarenakan kasih sayangnya bagi Nabi kepada kita. Maka Nabi mendapat gelar Habibullah dikarenakan pedulinya kepada umat, sayangnya kepada umat, perhatiannya kepada umat, dan memikirkan umatnya di antara beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, bukan kita mau membanding-bandingkan, tetapi memang jelas Rasulullah Muhammad SAW beda dengan para nabi-nabi dan rasul yang lain. Lihat nabi-nabi yang lain. Nabi Allah Nuh, ketika umatnya bangkang, angkat tangan berdoa, turun tanah. Nabi Allah Lut, umatnya bangkang, tidak bisa diberitahu, angkat tangan, doa, turun ke bawah. Nabi Musa juga gitu, angkat tangan, turun ke bawah. Tapi Nabi Muhammad, umatnya bangkang, angkat tangan, doa, ya Allah ampuni umatku. Mereka tidak tahu bahwa mereka lakukan itu salah. Aku masih berharap dari mereka ada anak cucu keturunan mereka yang beriman padaku. Bahkan Yahudi sekalipun, pernah suatu ketika di zaman baginda Nabi SAW, ada seorang Yahudi meninggal. Lewat jenazahnya di hadapan baginda Nabi SAW, Nabi menangis terisak-isak sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini hanya seorang Yahudi, bukan ada orang yang beriman kepada engkau dan Allah. Kenapa engkau menangis seperti ini? Kata baginda Nabi Muhammad, wahai sahabatku, bagaimana aku tidak bersedih? Orang ini hidup di zamanku, dia melihatku, dia berjumpa denganku, tapi dia tidak beriman kepada aku. Sedangkan aku sangat ingin menolong dia, aku sangat ingin mensyafaati dia, aku sangat ingin membantu dia, aku sangat sayang kepada dia, tapi dia tidak beriman kepada aku. Bagaimana aku bisa membantu dia? Bagaimana aku bisa menolong dia? Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi dipikirin nasibnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena perhatiannya kepada kasih sayangnya, kepeduliannya baginda Nabi kepada umatnya, maka beliau mendapatkan gelar
Habib Allah dan beliau paling tinggi di antara nabi-nabi yang lain. Ketika turun firman Allah, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah, karena Allah SWT mengatakan apa yang pun yang kau minta Allah akan mengabulkan dan meridhoinya. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang kamu minta Allah akan meridhoi, akan dikabulkan dan diridhoi oleh Allah SWT. Maka seandainya ketika itu Nabi Muhammad minta musnahkan orang-orang kafir, pasti dimusnahkan. Musnahkan musuh-musuhnya, pasti dimusnahkan. Buat semua orang beriman, pasti dibuat beriman. Tetapi Nabi tidak minta seperti itu. Nabi cuma minta izan ya Allah, la taqdawa idan min ummati fitnah. Kalau begitu ya Allah, satu permintaanku, aku tidak ridha jika ada salah satu umatku berada di dalam neraka. Itu permintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, suatu malam beliau bermimpi sampai menangis. Kebetulan pada saat itu lewat Sayyidina Umar bin Khattab, lewat di depan rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Umar mendengar tangisan sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar. Mendengar tangisan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengetuk pintu. Dibukakan oleh Sayyidina Abu Bakar, dilihat Sayyidina Abu Bakar masih berlinang air mata yang begitu deras. Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ada apa ya Abu Bakar? Ada perihal apa sehingga kau sampai menangis seperti ini? Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, kumpulkan para sahabat-sahabat, ada hal penting yang harus aku sampaikan. Ini diceritakan di dalam kitab An-Nandawir. Dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab para sahabat. Udah kumpul, Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai para sahabatku, ketahuilah sungguh demi Allah, baru saja aku bermimpi. Di dalam mimpiku terjadi huru-hara kiamat, dan aku berjumpa dengan malaikat, dan malaikat membawa ke suatu tempat. Dan ketika dalam perjalanan itu aku berjumpa dengan beberapa orang yang berdiri di atas mimbar dengan cahayanya. Maka aku bertanya kepada malaikat, siapa mereka ini? Malaikat itu menjawab, ini para nabi-nabi dan rasul. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menunggu kekasihku Sayyidina Muhammad, karena mereka tahu hanya Sayyidina Muhammad yang bisa mensyafaatinya. Lalu aku berkata kepada mereka tersebut, kalau begitu antarkan aku kepada Sayyidina Muhammad. Aku pelayan Sayyidina Muhammad, aku pembantu Sayyidina Muhammad, dan aku pun sahabat Sayyidina Muhammad. Diantarkan malaikat itu oleh malaikat tersebut, dan aku mendapati Rasulullah SAW sedang bersimpuh di hadapan arasy Allah SWT. Tangan kanannya berdoa mengangkat ke arasy Allah SWT, sedangkan tangan kirinya mengarah ke neraka. Dan di situ aku mendengar suara baginda Nabi mengatakan, wahai Tuhanku, ampuni umat-umatku. Sungguh di dalam ini ada orang-orang jamaah haji, ada jamaah umroh, ada yang orang-orang yang gemar berzikir, ada orang-orang yang gemar menyantuni anak yatim, ada orang-orang yang gemar sholat malam, ada orang-orang yang gemar baca Quran. Maka terdengar suara olehmu, wahai Muhammad, engkau hanya mengatakan yang bagus-bagus, sedangkan di dalam situ ada juga pemakan riba, ada juga pemerkosa, ada juga pencuri, ada juga pemakan hak anak yatim, ada juga yang durhaka, ada juga pemabuk, ada juga penzina. Kenapa kau hanya sebutkan yang taat-taat? Kata baginda Nabi Muhammad, wahai Tuhanku, benar mereka ada yang seperti kau katakan tersebut. Tetapi sungguh di hati mereka, walaupun mereka penzina, walaupun mereka pemabuk, walaupun mereka pencuri, walaupun mereka perampok, walaupun mereka pemakan riba, tapi sungguh di hati mereka tidak pernah mendoakan Engkau ya Allah. Di hati mereka tetap mengatakan Qul wallahu ahad, dan tidak pernah mengatakan Engkau itu beranak ya Allah. Aku mengetahui umat-umatku ya Allah, kasihani aku ya Allah, jadikan kesedihanku ini sebagai syafaat penolong umatku ya Allah. Akhirnya aku belum sempat mendengar jawaban dari baginda Nabi, Umar datang mengetuk pintu sehingga aku terbangun. Maka para sahabat bertanya-tanya, lantas siapa saja yang bisa disyafaati oleh Rasulullah? Itu yang ingin aku tanyakan kepada Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Tapi belum sempat aku tanyakan kepada Rasulullah, Umar sudah mengetuk pintu dan aku tidak tahu jawab lanjutannya bagaimana. Ketika lagi bingungnya para sahabat, tiba-tiba dari dalam suara
dari dalam rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terdengar suara, aku diizinkan mensyafaati seluruh umatku. Aku diizinkan mensyafaati seluruh umatku. Sampai 3 kali diulang kalimat tersebut. Akhirnya para sahabat mengatakan syukur, alhamdulillah, semua bersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya sayangnya kepada kita. Maka para alim ulama pun mengatakan kasih sayangnya Rasulullah kepada kita melebihi orang tua kita sayang kepada kita. Sebab orang tua sayang kepada kita ketika kita terlahir di muka bumi. Ketika kita lahir, baru orang tua punya rasa sayang, punya rasa cinta, peduli dan perhatian kepada kita. Tapi sebelum kita lahir, orang tua kita tidak punya perasaan itu kepada kita. Sedangkan Nabi Muhammad, kita belum lahir, Nabi Muhammad sudah mendoakan kita. Kita belum lahir, Nabi Muhammad sudah mencintai kita. Kita belum lahir, Nabi Muhammad sudah melindungi kita. Bahkan di satu majelis pernah Rasulullah menengok ke atas, sedang berkumpul bersama para sahabat. Beliau menengok palanya ke atas langit dan beliau mengatakan ahbabi ahbabi mata Allah mata al-qawm. Diulang kalimat tersebut sampai 3 kali sehingga para sahabat memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dari tadi kau katakan ahbabi ahbabi mata Allah mata al-qawm? Kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa melihat kalian? Kapan aku bisa berjumpa kalian? Kapan aku bisa berkumpul dengan kalian? Siapa ya Rasulullah? Bukankah kami ini kekasihmu? Kata Rasulullah SAW, bukan. Kalian bukan kekasihku, tetapi kalian sahabat setiaku. Kalian sahabat sejatiku. Lantas siapa ya Rasulullah? Mereka umatku yang mereka belum pernah memandang wajahku, mereka belum pernah sholat bersamaku, mereka belum pernah duduk bersamaku, mereka belum pernah berjabat tangan denganku, tetapi kecintaan dan keyakinan mereka kepadaku luar biasa. Mereka yang aku selalu rindukan dan mereka yang selalu aku sebut namanya satu persatu dalam sujudku. Kita nih nanti coba pulang ke rumah bercermin, wajah ini nih yang selalu durhaka kepada Allah, tapi di wajah ini selalu didoakan oleh Sayyidina Muhammad. Wajah ini nih yang selalu melakukan pelanggaran tanpa disadari, tapi wajah ini selalu didoakan oleh Sayyidina Muhammad. Bagaimana gak sayangnya Rasulullah kepada kita? Maka kasih sayangnya Rasulullah melebihi kasih sayang orang tua kita. Alhamdulillah, ini masih di bulan Maulid, bulan di hari di mana lahirnya baginda Nabi Muhammad. Bahagiakan hati Nabi Muhammad, berikan kebahagiaan senyuman pada Sayyidina Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang lebih kemarin semalam juga kita bahas bahwa manfaat bersolawat kepada Rasulullah SAW luar biasa. Bahkan sampai dikatakan oleh Imam Abu Hasan As-Sadili, suatu ketika aku bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpiku, Imam Abu Hasan As-Sadili bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadis yang mengatakan sholat alaihi salatan wahidah dan sholat alaihi wasallam biha asra. Engkau mengatakan barang siapa yang bersolat kepadamu 1 kali maka Allah bersolat kepadanya 10 kalinya. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab di dalam mimpiku, wahai Abu Hasan As-Sadili, bagi umatku yang dia duduk berselawat kepadaku dengan hati yang lalai. Dia duduk di situ, dia berselawat kepadaku, tapi hatinya nggak di situ, hatinya di dapur, pikirannya di dapur, hati dan pikirannya di proyeknya, di kantornya, di pekerjaannya, di tempat lain, tidak duduk di situ. Bagi hambaku tersebut Allah berikan segunung malaikat yang selalu mohonkan ampun untuk orang tersebut sampai yaumil kiamah. Adapun orang yang berselawat padaku dengan hati yang hadir, kata Rasulullah, demi Allah tidak ada yang mengetahui berapa banyak Allah turunkan rahmatnya, kasih sayangnya, Allah angkat dia derajat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah gabulkan doa-doanya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli seharap apapun masa lalu kita. Masa lalu kita mungkin aja harap, tapi masa depan kita masih suci. Tentukan dari sekarang mau yang kayak dulu atau mau berubah. Dan tiap-tiap individu kita, tiap-tiap dari kita memiliki kesempatan untuk bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Maka jangan pernah kecil hati, jangan juga sombong ketika amal ibadah kita banyak. Nggak boleh juga sombong karena belum tentu juga amal ibadah kita itu dijalankan dengan tulus, dengan ikhlas. Karena ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mukhlisin lahu din, yang tulus, yang ikhlas. Yang tahu tulus ikhlasnya
masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan sedikit yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak-anak kita menjadi penyebab selamatnya kita di dunia dan akhirat, juga menjadi penyebab selamatnya orang tua kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah perangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, Allah tempatkan beliau-beliau di tempat yang paling mulia bersama para anbiya, para mursalin, wasyuhada, wasyolihin, dan kita yang akan menyusul mudah-mudahan dikumpulkan dalam kebaikan di bawah naungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita lagi di lain waktu. Sampaikan salam hormat untuk keluarga dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan untuk semua berkali-kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya seputar pembahasan tadi ataupun apa saja, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita sudahi dan kita akhiri dengan pembacaan selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, والدرج عطفتي
Alhamdulillah, selesailah acara majelis kita pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair kita ucapkan kepada guru kita Al-Habib Taufik dari Jakarta. Semoga apa yang disampaikan dapat kita beramal dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebagaimana kita berkumpul saat ini bersama dengan cucu Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti kita akan bersama dengan datuknya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin salaman kepada Bapak, silakan. Allah